Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Adalah Pak, kalau masa tanam di lahan pakai pupuk kandang ternak kambing terus menerus tanpa campuran, apakah bagus nggak? Karena selain modal minim tempat saya juga langka pupuk. Tolong dijawab Pak Pendi. Maka seperti ini Mas, penggunaan pupuk-pupuk organik, sekali lagi pupuk organik baik kotoran hewan mau ayam, kambing dan sapi, itu kita kalau cuma mengharapkan unsur hara maka kandungannya sangat rendah Mas. Di dalam sebuah literatur menurut Hartati dan Widowati 2006 bahwa pupuk kandang kambing itu mengandung 0,7% nitrogen, 0,4% P2O5 dan 0,25% K2O. Angka yang cukup kecil Mas. Namun bahwa ketika kita menggunakan pupuk organik bukan hanya berharap pada unsur hara yang terkandung di dalamnya, namun bahwa pupuk organik ini akan membantu perbaikan struktur tanah, terutama tanah-tanah yang berpasir, tanah-tanah liat yang berat. Ini akan menjadi perkembangan strukturnya akan menjadi lebih bagus ketika menggunakan pupuk kandang ini. Lah ketika kita ngomongin pupuk kotoran kambing dengan CN rasio rata-rata 20-25. Jadi seratnya cukup mentah ya, kemudian bahan organiknya 31%. Maka ketika menggunakan pupuk kambing tanpa pupuk kimia, kuncinya adalah di jumlahnya. Sekali lagi, kalau kita ngomongin ngomongin penggunaan pupuk organik sebagai pupuk utama untuk tanaman kelapa sawit, bisa nggak sih? Ya bisa. Kuncinya banyak Mas. Banyak. Kuncinya banyak itu artinya bahwa yang diberikan ke dalam satu pohon itu dalam jumlah yang cukup banyak. Karena mengacu pada literaturnya PPKS bahwa 1 ton tandan buah segar itu akan membutuhkan serapan urea ini setaranya 6,3 kg, TSP-nya 2,1 kg dan KCl-nya 7,3 kg dan kisritnya 4,9, yang artinya bahwa jumlah untuk menghasilkan 1 ton TBS kita membutuhkan nitrogen setara dengan 6,3 kg urea Mas. Bahwa kalau kita melihat kandungan pupuk kandang ini misalnya 0,7%, 0,7% itu kalau 1 kilo berarti hanya mengandung 1 kilo pupuk kandang kambing berarti 1000 dikalikan 0,7%, hanya 7 gram saja nitrogennya Mas. Sekali lagi, kalau pakai 1 kilo itu hanya 7 gram saja. Sementara perbandingannya kalau urea 1 kilogram atau 1000 gram urea sama dengan 460 gram nitrogen. Jadi 7 dibagi dengan 46. So 300 jadi 7 dibagi 46 15 bahwa 0,15 nya artinya bahwa angkanya jauh sekali Mas. Yang yang harus dipahami. Jadi 7 dibanding dengan 460 gram. Wah, itu angkanya kecil banget Mas. Jadi kalau misalnya sahabat The Brondol mau memberikan memberikan kotoran hewan bagi tanaman kelapa sawit murni tanpa pupuk kimia, kuncinya ya banyak. Sebagai contoh ya, kalau kita mengacu ke pupuk organik dengan kandungan unsur hara tertinggi apa sih Pak? Ini tetap janjangan kosong. Janjangan kosong ataupun solid dari pabrik atau limbah kelapa sawit itu baru kandungannya cukup besar. 1 ton janjangan kosong itu setara dengan 7,3 kg urea. Cukup besar. Dibandingkan kalau ini hanya berarti kalau 7 hanya berapa? Hanya 0,7, berarti 1 ton 1000 kilo ya hanya sedikit sekali. Sehingga sahabat The Brondol semuanya kalau mau menggunakan pupuk ini harus kotoran kambing ya bisa, tapi jumlahnya cukup banyak. Lah, penggunaannya bagaimana Pak Pendi? Penggunaan pupuk kandang untuk untuk kelapa sawit adalah banyak caranya. Yang penting jangan ditebar begitu saja. Alasan kenapa kalau penggunaan pupuk organik jangan ditebar begitu saja apalagi yang sudah menghasilkan, karena balik lagi bahwa ketika kita ngomongin pupuk organik, ketika kemarau panjang maka dia akan mengalami pengeringan yang sangat parah, kering banget. Ketika dia kering banget, begitu dia kering, begitu hujan deras maka yang kering dia akan ngambang, begitu ngambang ya hilang semua. Kadang-kadang kalau aliran permukaan sebelah sana dia akan ke sana semua.
Itu lebih bagus adalah ditempatkan pada karung yang dibelah tengahnya kemudian diletakkan saja ya bisa, atau malahan justru bikin kotak-kotak dari pelepah kelapa sawit yang disusun. Ini seandainya tanaman dalam barisan 1, 2, kemudian ini barisan ke sana, maka kita bisa meletakkan kotoran kambing pada di antara dua tanaman ini dengan menggunakan di kotak-kotak, dibikin pagar, kemudian tengahnya dikasih kotoran kambing ya bisa, supaya untuk mengurangi faktor hilang itu sendiri. Dan kelebihan dari kotoran hewan sendiri atau pupuk organik sendiri adalah mampu menampung air dalam jumlah yang cukup besar. Artinya bahwa menyerap air lebih daripada berat kering dari nisbah dari kotoran hewan ini juga lebih akan membantu kelembabannya, sehingga akan mengurangi faktor air di dalam perakaran kelapa sawit, terutama apalagi mau diberikan pada daerah-daerah yang daerah-daerah berpasir. Ini kalau di daerah berpasir akan membantu banget untuk mengurangi faktor kekurangan air pada tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Lah, jangan kalau lebih bagus Pak Pendi, apakah penggunaan pupuk organik ini dalam kondisi yang mentah? Jangan dalam kondisi yang mentah. Masukkan dulu dalam karung ataupun sudah dicampur E4 yang dicampur dengan gula, dicampur dengan urea sedikit untuk mengaktifasi bakteri dekomposter di dalam kotoran hewan yang kita tempatkan ini, maka dia akan matang. Kalau melihat CN rasionya cukup besar, lah dengan CN rasio yang cukup besar ini dengan bahan mentah yang seperti ini, maka masih terjadi dekomposisi. Kalau seandainya sahabat The Brondol memberikan misalnya beripil kambing ataupun kotoran kambing ini dalam bentuk yang mentah, resikonya adalah terjadinya demineralisasi. Demineralisasi adalah terjadinya penyerapan penyerapan mineral-mineral yang ataupun unsur hara yang harusnya bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk ion, tapi malah justru digunakan bakteri untuk mendekomposisi dari bahan itu sendiri. Sehingga jangan dalam bentuk yang mentah, lebih bagus dimatangkan dulu, difermentasi dulu, atau dikomposkan dulu, supaya saat pemberian ke lapangan sudah siap untuk diserap tanaman. Walaupun diserap tanaman dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek, karena kalau mentah dia harus dekomposisi dulu. Sahabat Brondol semua yang berbahagia, bahwa ketika kita menggunakan kotoran hewan ini, kelemahannya itu memang ada dua. Yang pertama memang kandungan unsur haranya rendah. Yang kedua proses terjadinya dekomposisi yang nanti berujung terhadap penyerapan mineral-mineral ataupun ion-ion dari dari kandungan pupuk organik ini ya cukup lama. Namun perbaikan struktur tanah akan terjadi pada perakaran kita, sehingga jauh lebih bagus, merangsang perakaran itu jauh lebih bagus. Maka kalau di dalam konsep dasar pemupukan, bahwa organik itu di awal cerita sebagai untuk merangsang perakaran dan membantu mengaktifkan membantu merangsang perakaran dan membantu perbaikan struktur tanah itu sendiri. Itu kemudian kalau ditanya dosisnya Pak Pendi, sampai sekarang sampai dengan hari ini yang namanya pupuk organik itu susah sekali untuk dosis tepatnya itu berapa. Karena memang sahabat Brondol semuanya, kalau kita ngomongin urea 46 gram karena dia memang dalam pabrikasi yang mudah dibuat, maka gampang. Sementara kalau kita ngomongin organik, kadarnya adalah sangat tergantung dari kematangan bahan itu sendiri. Ketika kita memiliki pupuk organik dengan kematangan yang berbeda, maka kandungannya juga berbeda. Sehingga wajar ketika pupuk organik itu kandungannya biasanya ada plus minus itu. Kenapa ya? Karena memang sangat tergantung dari proses dekomposisi dari bahan mentah itu sendiri. Sehingga tetap wajib kalau di dalam konsep budidaya kelapa sawit, pemupukan yang terbaik bukan pakai pupuk kimia dan bukan hanya pupuk organik, tapi perpaduan keduanya akan menghasilkan interaksi yang lebih positif di dalam mendukung produksi tanaman kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.